inisial SW dari Purwokerto. Sama 4 anaknya dan 1 suami. Berarti penghasilannya nggak ada yang harian. Antum yang PNS mah enak, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Hari ini gue pengen membahas masih di seputar COVID-19. Ada satu ungkapan begini. Saat ini ada 2 pilihan. Yang pertama, kita keluar dan akan terkena COVID-19. Walaupun belum pasti ya. Belum pasti, tapi ada kemungkinan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sudah terjangkit oleh wabah virus COVID-19. Dan ini kan kemungkinan, mungkin, dan kita masih banyak di daerah-daerah yang zona hijau yang belum ada yang terkena, belum ada yang terjangkit. Kemudian yang kedua dia mengatakan tinggal di rumah kemudian mati kelaparan. Jadi 2 ini, keluar mati karena COVID-19, yang kedua di rumah pun mati karena kelaparan. Dan udah ada 3 fakta, bro. Jadi udah ada 3 fakta yang mati karena kelaparan. Dan gue bakal ini ya, gue gak pengen karena YouTubers unggah video di YouTube terus berujung di judi besi. Udah banyak nih kejadiannya karena membahas virus COVID-19 karena fitnah dan segala macam. Makanya gue nanti bakal tunjukin di layar itu sumber-sumber gue dapat informasi ini dari mana. Jadi lu semua bisa cek benar atau enggaknya, hoax atau fakta, ya tergantung dari sumbernya. Ya antum bisa cek lah, lu bisa cek semuanya. Yang pertama ini ada tukang becak. Ada tukang becak yang berinisial SW dari Purwokerto. Ini ditemukan dia meninggal, mati. Akhirnya dicek dan begitu setelah dicek Polresta dan Puskesmas Bayumas, dia mengatakan bahwa nggak ada sedikit pun tanda-tanda penganiayaan, nggak ada luka-luka, dan diperiksa pun, ini kan karena dibawa juga ke RSUD Margono Swekerjo. Kemudian begitu diperiksa dia nggak terjangkit COVID-19, tapi yang menyebabkan dia mati itu adalah karena kelaparan. Begitu kelaparan, menahan lapar, akhirnya dia meninggal. Dan memang keluarganya pun ketika diwawancarai, didatangi sama wartawan, keluarganya bilang, sudah berhari-hari selama PSBB itu nggak ada pelanggan. Karena sepi. Nggak dapat pelanggan, nggak dapat uang mungkin. Mau minta pun malu. Akhirnya ya mati kelaparan. Dan ini orang tua. Kemudian kisah yang sempat viral, bro. Tinggal di Banten, lu tau lah namanya siapa semua, tapi gue nggak mau sebutin namanya di sini. 2 hari dia nggak makan, jadi cuma minum dari air galon sama 4 anaknya dan 1 suami. Berarti lihat loh, 6 korban sekaligus loh, satu keluarga. Jadi ini kan kisahnya gini, dia datang ke rumah RT, dan RT ini dia bilang bahwa bantuan sosial ini belum turun. Ini pelajaran buat RT dimanapun lu berada. Kalau ada minta bantuan warga, lu nggak usah ngomong deh. Gak ada bantuan, belum turun bantuan dari pemerintah. Ente kan punya uang pribadi, lu keluarin aja, lu pelit amat, bro. Itu satu. Yang kedua yang kita jadi pelajarannya begini loh. Ini kan tinggal bermasyarakat. Masa iya nggak punya tetangga kiri dan kanan? Masa iya sih tetangganya ini nggak mau bantu tetangganya? Ya nggak? Makanya kita tuh gini loh, harus jeli, bro. Gue bersyukur di keluarga gue punya anak dan kita masih bisa makan. Dan jangan anggap loh kita nyantai-nyantai di rumah. Gue ada beberapa channel terus kita rekaman di rumah. Ini salah satu channel gue, ada 1-1000 subscribe. Terus kita santai-santai rekaman, nggak ngapa-ngapain. Kita juga berbagi sama teman-teman dekat kita yang kita kenal. Kita juga bantu, bro, cuma kita nggak bisa bantu banyak. Dan alhamdulillah Allah masih ngasih rezeki buat kita. Jadi berbahagialah, jangan sampai di tetangga antum itu ada yang kelaparan. Antum ketawa-ketawa di rumah sementara anak tetangga antum nangis kelaparan, jangan, bro. Berbagi, ente ngelirik, makanya harus kita jeli ngelihat tetangga-tetangga kita. Itu yang kedua. Jadi mati kelaparan karena selama 2 hari itu dia nggak makan, cuma minum air galon sama anak-anak, 4 anaknya, dan ada bayi, bro. Lu bayangin gini deh, gue yang punya anak masih kecil gitu ya, masih kecil, umur 3 tahun. Umur 4 tahun sama yang kecil itu umur 1 tahun, belum 1 tahun, baru 11 bulan. Ketika anak-anak gue misalkan nangis dan gue gak punya uang, misalkan dia ngomong, ayah, abi, bapak lapar. Emang orang tua kita masa gak kesentuh sih hati kita? Lu sakit, lu bayangin 4 anaknya pun jadi korban gitu loh. Oke? Sekali lagi lu tetangga-tetangga harus jeli lu. RT,
Jangan alasannya kayak gitu. Bantuan sosial belum turun, lu keluarin uang pribadi lu. Lihat, gara-gara pelitnya lu jatuh korban 6 orang. Oke bro. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini di salah satu daerah lah ya. Nanti gue bakal tunjukin sumbernya. Karena kehilangan pekerjaan karena sekarang ini PHK besar-besaran bro. PHK besar-besaran. Akhirnya orang penghasilannya nggak ada yang harian. Antum yang PNS mah enak bro. Antum YouTubers yang subscribe-nya banyak, enak loh. Lu syuting di rumah juga beres. Tapi teman-teman kita yang kerjanya harian, yang cuma OB, yang cuma ojek online, yang cuma tukang sapu, bahkan sekarang katanya ustadz-ustadz kampung pun kelaparan gitu kan. Karena dulunya kan ngaji, imam rawatib, ngisi taklim bulanan, mingguan. Sekarang masjid ditutup, dilarang. Sekalipun buka masjid cuma sholat doang. Itu pun aktivitas terbatas. Akhirnya mereka kekurangan dan ustadz malu minta-minta bro. Tuh. Karena kehilangan pekerjaan akhirnya satu keluarga, ini nggak dijelasin di sini. Ini nggak dijelasin berapa korbannya, cuma yang di foto yang gue lihat itu ada dua. Satu keluarga kehilangan pekerjaan, kelaparan. Karena mungkin malu minta itu tadi bro. Malu minta. Makanya kan tadi gue bilang, ente tetangganya satu kampung itu harus jeli. Lu lihat. Lu jeli gitu. Wah, ini kan kehilangan pekerjaan. Lo harus tahu berarti dia kekurangan. Lu tahu dong tetangga lo kerjanya apa. Harian atau PNS. Lu tahu kalau PNS mah udahlah. Lu gak usah cuekin insya Allah. Buat makan mah ada gitu. Oke bro. Jadi pesan gue cuma pengen bilang satu. Fakta atau hoaxnya info-info ini lu bisa cek. Gue nggak mau beritain berita hoax juga, pasti gue pasti teliti banget untuk share informasi apapun. Gue cuma pengen sampein satu pesan di sini. Ayo kita bangkitkan kepedulian kita ngelirik kiri kanan kita. Karena kalau kita kan nggak ada jabatan, misalkan kita pemerintah atau apa. Jadi kalau kita mau berbagi bro susah. Mau berbagi sih kita ke kampung-kampung orang. Setidaknya di lingkungan kita, di perumahan kita itu kita bisa membantu yang punya uang. Oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.